Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua? Selamat datang di dalam ibadah online MDC Batam. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Bambang Wijaya dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Bandung. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua menyatukan hati, menyatukan pikiran kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Kawalah yang kudus.
seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berbicara tentang babak sejarah budaya Renaissance, kita tidak boleh mengabaikan Michelangelo. Yang bersangkutan adalah seniman dari Italia yang hidup di akhir abad ke-15. Dan dikenal sebagai seorang pemahat serta pelukis yang sangat hebat. Menjelang akhir tahun 1501, Michelangelo memperoleh kepercayaan untuk meneruskan pemahatan sebuah batu pualam yang berukuran besar. Batu pualam yang selama ini tergeletak di halaman bengkel katedral kota Florence di Italia. Hampir 40 tahun sebelumnya, batu pualam yang berukuran 6 kali 2 meter tersebut coba dipahat secara berturut-turut oleh 2 orang seniman lainnya. Mereka bermaksud memahat batu itu menjadi patung Daud. Namun tanpa alasan yang jelas, mereka tidak meneruskan karya mereka. Alhasil selama 26 tahun, batu pualam tersebut dalam keadaan terbengkalai. Michelangelo yang saat itu juga berusia 26 tahun berhasil meyakinkan pengurus katedral Florence bahwa ia mampu menyelesaikan upaya memahat batu pualam tadi. Batu pualam yang sebelum ia dilahirkan pun sudah dalam keadaan terbengkalai. Setelah memperoleh izin untuk meneruskan proyek tadi, Michelangelo berkata, "Aku akan mengeluarkan Daud dari dalam batu ini." Ia pun bekerja keras selama 3 tahun untuk mengeluarkan Daud dari dalam batu yang sudah gagal dipahat tadi. Akhirnya pada pertengahan tahun 1504, ia berhasil menyelesaikan karya pahatnya. Patung Daud, salah satu hasil karya seni terbaik dari zaman Renaissance. Patung Daud yang menjadi kebanggaan kota Florence dan yang setiap hari dikunjungi oleh ribuan orang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk mengagumi hasil karya dari seorang yang visioner, Michelangelo, yang dapat melihat Daud di dalam batu pualam yang sudah puluhan tahun dalam keadaan terbengkalai. Ya, itulah hidup yang visioner. Orang lain melihat batu pualam tadi sebagai batu yang rusak dan terbengkalai. Tetapi tidak demikian halnya dengan Michelangelo. Ia melihatnya sebagai Daud yang masih terkurung dalam batu dan yang harus dipahat untuk mengeluarkannya. Itulah hidup yang visioner. Yaitu hidup yang mampu melihat apa yang orang lain belum dapat melihatnya. Sikap hidup seperti itulah yang sangat kita perlukan dalam menghadapi masa yang disebut sebagai new normal. Masa di mana
kita hidup dalam pola dan kebiasaan hidup yang baru. Memang wabah COVID-19 yang sedang kita lewati ini membawa kebiasaan yang baru di tengah masyarakat. Misalnya kebiasaan untuk berjabat tangan. Dahulu orang akan memberi salam satu dengan yang lain dengan menjabat tangan. Sebagai tanda saling menyapa, saling menerima, dan saling menghargai. Ketika minggu pertama bulan Februari yang lalu, gereja kita mengajak jemaat untuk mengubah kebiasaan tadi. Yaitu tidak lagi saling memberi salam dengan menjabat tangan. Dan kita mengajar jemaat untuk rajin mencuci tangan. Orang menertawakan saya. Beberapa orang berkata, "Pak, gereja jangan parno alias paranoid." Ada pula yang berkata, gereja jangan menebarkan ketakutan. Itu 3-4 bulan yang lalu. Sekarang rata-rata orang akan merasa tidak nyaman kalau ada orang lain mengulurkan tangan dan mengajak dirinya untuk bersalaman. Sekarang, kalau orang sering menyuci tangannya, ia tidak akan dianggap sebagai orang yang paranoid. Malahan sebaliknya, ia akan dianggap sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya dan lingkungannya. Itulah new normal. Suatu kenormalan yang baru. Yang bukan saja merupakan pola hidup yang baru, namun juga memerlukan sikap hidup yang berbeda. New normal seperti itu pula lah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki negeri Kanaan di bawah pimpinan Yosua. 40 tahun sebelumnya orang tua mereka meninggalkan Mesir, tempat di mana mereka hidup sebagai budak. Dan bangsa itu kemudian berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun. Sekarang Israel tiba di sisi timur negeri Kanaan. Di hadapan mereka terbentang sungai Yordan yang sedang banjir. Di sebelah barat, yaitu di balik sungai Yordan, terhampar negeri Kanaan yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. Beberapa waktu sebelumnya, mereka telah berhasil menaklukkan sisi timur dari sungai Yordan. Yaitu wilayah Yordania dan Suriah di masa kini. Di saat itu Musa, pemimpin yang memimpin mereka melintasi padang gurun, meninggal dunia. Dan Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin atas umatnya. Sekarang Tuhan menyiapkan umatnya untuk memasuki, menaklukkan, dan menduduki negeri Kanaan. Dengan kata lain, saat itu bangsa Israel sedang menghadapi perubahan pola hidup. Mereka sedang menghadapi suatu new normal. Yaitu pertama, dalam cara mereka bertempat tinggal. Sebelumnya mereka hidup dengan berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Sekarang mereka menjadi bangsa yang tinggal menetap di suatu daerah. Dari bangsa yang nomaden, sekarang mereka beralih menjadi bangsa yang tinggal secara permanen di suatu wilayah. Suatu new normal. Yang kedua, dalam hal kepemimpinan. Sebelumnya selama 40 tahun mereka dipimpin oleh Musa. Musa seorang pemimpin yang sangat hebat. Pribadi yang berhasil membawa mereka keluar dari Mesir, berjalan melewati padang gurun, dan membawa mereka ke perbatasan timur Kanaan. Sekarang mereka dipimpin oleh Yosua. Pribadi yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan sifat yang berbeda dibandingkan Musa. Suatu new normal. Yang ketiga, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Selama 40 tahun, mereka berjalan di padang gurun. Setiap hari Tuhan memelihara mereka dengan menurunkan makanan dari sorga. Makanan yang disebut dalam Alkitab sebagai mana. Sekarang
Mereka harus bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Di dalam Yosua pasal 5 ayat 12 dicatat bahwa segera sesudah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri Kanaan, maka mana berhenti turun. Artinya kalau selama ini mereka tinggal terima beres, karena setiap pagi Tuhan menyediakan makanan untuk mereka, sekarang mereka harus berupaya untuk memperoleh makanan bagi diri mereka sendiri. A new normal. New normal. Bukan hanya merupakan suatu pola hidup yang baru, namun juga memerlukan sikap hidup yang berbeda. Itu sebabnya dalam Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 9, Tuhan berbicara kepada Yosua agar menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus hidup dengan 4 sikap. 4 sikap yang memungkinkan bangsa itu menjalani new normal dalam berkat Tuhan. 4 sikap yang menyanggupkan mereka untuk menjalani new normal dalam pertolongan dan kemenangan yang Tuhan sediakan. 4 sikap yang kita bahas sepanjang bulan ini. Karena 4 sikap ini kita perlukan agar kita dapat melewati new normal di dalam kemenangan. Keempat sikap tersebut, yang pertama adalah sikap yang visioner. Sikap visioner ini akan memampukan kita untuk menghadapi dan melewati new normal yang ada di depan kita di dalam berkat dan kemenangan yang Tuhan telah janjikan. Sikap visioner seperti yang ada di dalam diri Michelangelo, sehingga ia mampu mengubah batu pualam yang sudah puluhan tahun dalam keadaan terbengkalai menjadi salah satu adikarya atau masterpiece dalam dunia seni, yaitu patung Daud di kota Florence, seperti yang telah saya ceritakan tadi. Apakah sikap yang visioner tersebut? Berdasarkan catatan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya menyimpulkan 3 wujud dari sikap yang visioner. Sikap yang memampukan kita untuk menjangkau masa depan yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Untuk itu saya mengajak Anda membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Artinya Yosua anak dari Nun. Abdi Musa itu, asisten, pembantu dari Musa itu. Demikian kata Tuhan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau Yosua dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dari catatan tentang firman yang Tuhan sampaikan kepada Yosua tadi, kita melihat 3 wujud dari sikap yang visioner. Yang pertama, wujud dari sikap yang visioner adalah hidup dengan memandang ke depan. Saya ulang, hidup dengan memandang ke depan. Hal itulah yang Allah sampaikan kepada Yosua dan dicatat dalam ayat 2 yang sudah kita baca. Kepada Yosua Allah berkata, saya baca ulang ayat 2 Yosua pasal 1, hambaku Musa telah mati. Sebab hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini, seluruh bangsa Israel,
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa atau orang Israel itu. Artinya Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, jangan ingat-ingat lagi masa yang lalu. Musa telah mati. Jangan lagi hidup terpaku kepada masa lampau. Musa telah mati. Memang masa lampau yang telah engkau lewati dan bangsa Israel jalani di padang gurun luar biasa. Musa memimpin kalian. Setiap hari mana turun di sepanjang perjalananmu. Kalian tinggal terima beres saja. Namun sekarang Musa telah mati. Oleh karena itu janganlah kalian hidup terpaku di masa lampau. Karena kalian tidak lagi hidup di masa lalu. Namun di masa sekarang untuk menyongsong masa depan. Prinsip ini sangat penting. Sebab bila kita hidup terus mengacu ke masa lampau, maka sebentar-sebentar kita akan berkata, kalau zaman dahulu, kalau kita sering mengucapkan kata itu, akibatnya kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bukan saja kehidupan kita tidak akan maju, kita juga akan hidup tanpa arah. Dan bukannya tidak mungkin kita akan terjerumus ke dalam kehidupan yang porak-poranda. Sama seperti kalau kita sedang mengemudikan mobil. Ya memang di depan kita terpasang kaca spion. Dengan kaca spion itu kita dapat melihat ke belakang. Melihat ke bagian jalan yang telah kita lewati. Namun kita tidak akan mengemudikan mobil dengan terus melihat ke belakang. Sebab kalau kita terus melihat ke belakang, maka kita tidak akan menyadari bahwa jalan yang sedang kita lalui mulai berubah. Ketika jalan di depan berbelok ke kanan atau ke kiri, kita tidak akan tahu. Akibatnya kita akan menabrak apa saja yang ada di depan kita. Bahkan bisa jadi kita akan terjebur ke dalam jurang. Pengemudi yang bijaksana akan mengemudikan mobilnya dengan melihat ke depan. Memang sesekali ia akan melihat ke belakang melalui kaca spion. Namun mayoritas dari waktunya akan ia gunakan untuk melihat ke depan. Dan mengarahkan mobil sesuai dengan apa yang ia lihat ada di hadapannya. Begitu juga dalam kehidupan di era new normal ini. Kita harus hidup secara visioner. Hidup dengan memandang ke depan. Jangan hidup bernostalgia akan masa lampau. Kita tidak lagi hidup di masa lampau. Namun di masa kini untuk menyongsong masa depan. Memang sesekali kita perlu mengingat masa lampau. Yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan. Atas semua kebaikannya yang telah kita alami. Namun kita harus melihat hari depan. Yaitu masa depan. Seperti yang telah Tuhan janjikan. Artinya kita tidak boleh hidup dengan cara pikir yang lama. Gaya usaha yang lama. Cara kerja yang lama. Sebab banyak hal yang telah berubah di masa new normal ini. Suka tidak suka kita harus menghadapi realitas yang baru ini. Ya, merupakan suatu kenyataan. Bahwa kita tidak lagi hidup di masa lalu. Oleh karena itu, jangan hidup terpaku pada masa lalu. Entah itu masa lalu yang penuh suka atau masa lalu yang penuh duka. Entah itu masa lalu yang menyenangkan ataupun masa lalu yang menyedihkan. Semua itu telah berlalu. Ingat, kasih Kristus telah menghapuskan masa lampau yang memedihkan. Dan ia membentangkan masa depan yang baru bagi kita, anak-anaknya. Masa depan yang lebih indah. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Oleh sebab itu, hiduplah dengan sikap yang visioner. Visioner artinya hidup dengan memandang ke depan. Yang kedua, sikap yang visioner adalah hidup dengan cakrawala pikir yang luas. Cakrawala pikir atau horizon pikiran yang luas.
Artinya bukan hidup dengan pola pikir yang sempit. Pola pikir yang sempit sehingga kita tidak dapat melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di hadapan kita. Cakrawala pikir yang sempit sehingga kita tidak mampu berpikir secara kreatif. Cara pikir yang sempit sehingga kita merasa terlalu cepat puas dengan apa yang telah kita capai. Cakrawala pikir yang sempit sehingga kita tidak lagi berkeinginan untuk maju dan kita kehilangan daya juang. Hal itulah yang Allah sampaikan kepada Yosua. Seperti yang telah saya katakan tadi. Saat itu bangsa Israel telah menduduki sisi timur sungai Yordan, yaitu Libanon dan Suria di masa kini. Daerah yang di zaman itu menurut catatan Yosua pasal 9 disebut sebagai wilayah Hesbon dan Basan. Daerah peternakan yang subur. Namun Tuhan mengingatkan Yosua bahwa ia tidak hanya menjanjikan wilayah timur sungai Yordan itu. Yang ia janjikan adalah daerah yang lebih luas lagi, yaitu sisi barat sungai Yordan. Bukan hanya wilayah Hesbon dan Basan, namun negeri Kanaan. Oleh karena itu di dalam Yosua pasal 1 ayat 3 dan 4, Tuhan berkata seperti demikian kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Artinya Yosua, lihat padang gurun yang di selatan. Sampai ke Libanon yang ada di utara. Bahkan sampai ke sungai besar. Yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het. Itulah daerah yang berada jauh di utara. Di perbatasan wilayah Babel. Sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam. Artinya sampai ke pantai sisi barat. Yaitu pantai laut besar. Atau yang di masa sekarang disebut sebagai Laut Tengah. Semuanya itu kata Tuhan kepada Yosua akan menjadi daerahmu. Singkat kata Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua dan bangsa Israel, jangan kalian berpikir secara sempit. Ayo luaskan cakrawala pikirmu. Ayo berpikirlah dengan visioner. Sehingga engkau akan dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang baru yang ada di hadapanmu. Tentu Anda pernah mendengar kisah tentang dua perusahaan sepatu yang mengirim salesman mereka ke sebuah pulau yang sama. Pulau yang jauh dari mana-mana. Mereka berdua, kedua salesman itu dikirim secara terpisah untuk maksud yang sama. Yaitu untuk menjajaki kemungkinan memasarkan sepatu di pulau tersebut. Sesudah mereka berdua tiba di pulau tadi, tidak berapa lama kemudian salesman yang pertama mengirim berita ke kantornya. Saya akan segera meninggalkan pulau ini dan pulang. Tidak ada gunanya bagi saya untuk tinggal berlama-lama di pulau yang berpenduduk 100.000 jiwa ini. Karena di sini tidak seorang pun yang mengenakan sepatu. Artinya mereka tidak memerlukan sepatu. Oleh karena itu lebih baik saya pulang saja. Di hari yang sama, salesman yang kedua juga mengirim berita ke kantornya. Berita yang sama sekali berbeda dengan yang dikirimkan oleh salesman yang pertama. Berita yang berbunyi, kirimkan 100.000 pasang sepatu ke pulau ini. Tidak seorang pun di antara penduduk di pulau ini yang mengenakan sepatu. Artinya mereka masih memerlukan sepatu. Saya akan tinggal di sini agak lama. Yaitu untuk memasarkan 100.000 pasang sepatu kepada mereka yang belum memilikinya. Pulau yang sama, penduduk yang sama, kondisi yang sama, namun tindakan kedua salesman sepatu ini
berbeda satu dengan yang lain. Mengapa berbeda? Karena sikap hidup mereka yang berbeda. Salesman pertama bersikap pesimis. Salesman kedua bersikap optimis. Salesman pertama bersikap tidak visioner. Salesman yang kedua bersikap visioner. Salesman pertama hidup dengan cakrawala pikir yang sempit. Yang kedua, hidup dengan cakrawala pikir yang luas. Salesman pertama, hidup tidak kreatif. Yang kedua, hidup secara kreatif. Salesman pertama tidak mampu melihat peluang. Yang ia lihat hanyalah kesulitan. Salesman kedua mampu melihat kesempatan. Sehingga yang ia lihat adalah peluang yang terbuka untuk memasarkan 100.000 pasang sepatu. Menghadapi era new normal, cara pikir yang kreatif seperti itulah yang harus ada dalam diri kita. Kreatif. Karena kita hidup dalam cakrawala pikir yang luas, alias hidup dengan sikap yang visioner. Untuk itu kita tidak boleh membatasi karya Allah dalam kehidupan kita. Namun kita wajib bersikap terbuka kepadanya. Karena kita yakin rancangan Allah masih belum selesai dalam kehidupan kita. Masa depan yang lebih indah telah Ia sediakan. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Sehingga dengan demikian kita akan hidup dengan sikap yang visioner. Yaitu hidup dalam cakrawala pikir yang luas. Sekarang yang ketiga. Sikap yang visioner adalah sikap tanpa merasa takut akan hari esok. Tidak merasa takut akan hari esok. Mengapa banyak orang tidak mampu memikirkan masa depan? Dan mengapa mereka hidup dengan cakrawala pikir yang sempit? Karena mereka takut menghadapi hari esok. Ketakutan seperti itulah yang menguasai hati 10 orang pengintai. Yang 40 tahun sebelumnya telah memasuki negeri Kanaan bersama dengan Yosua dan Kaleb. Yang mereka lihat di situ adalah para raksasa. Mereka melupakan firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya negeri Kanaan telah Allah janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Sebagai akibat, roh ketakutan menular dan menjalar di antara bangsa Israel. Sehingga seluruh bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Alhasil, semua mereka harus berjalan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Itu sebabnya sekarang Allah mengingatkan Yosua tentang janjinya. Itu bahwa Ia telah menyerahkan negeri Kanaan ke tangan umatnya. Hal tersebut Allah ulang-ulang di ayat 2 dan 3. Di situ dicatat Allah berkata demikian kepada Yosua. Saya baca kembali ayat 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang, perhatikan ini. Yang akan kuberikan kepada mereka. Saya ulang, yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, perhatikan. Kuberikan kepada kamu. Satu kalimat yang firm, yang pasti, kuberikan kepada kamu. Seperti yang, lihat, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dengan mengingatkan Yosua dan umatnya akan janjinya. Tuhan menegaskan, Yosua, aku menjamin bahwa negeri itu pasti akan menjadi milikmu. Pasti. Bukan semoga kiranya. Pasti. Bukan kemungkinan besar. Pasti. Bukan siapa tahu. Bukan Yosua. Namun pasti. Artinya Tuhan menjamin masa depan umatnya di dalam kepastian dari janji firman-Nya. Ya, firman Tuhan itu bersifat pasti.
Itu sebabnya masa depan yang ia janjikan juga bersifat pasti. Coba bayangkan, kalau Anda memperoleh jaminan yang pasti dari Tuhan akan masa depan Anda, akankah Anda merasa takut untuk menghadapi hari esok? Jelas tidak. Anda tahu bahwa masa depan yang lebih indah telah Tuhan sediakan. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Kalau Tuhan menjamin masa depan Anda, masihkah Anda akan hidup dengan cakrawala pikir yang sempit? Jelas tidak. Anda akan hidup dengan sikap yang visioner. Sikap visioner. Sehingga Anda dapat memandang jauh ke depan. Sikap visioner. Sehingga Anda hidup dengan tujuan yang jelas. Apakah tujuan hidup Anda? Apakah visi dalam diri Anda? Untuk mengetahui apa yang menjadi visi atau tujuan hidup. Dan untuk mengukur apakah cakrawala pikir kita ini sempit atau luas. Ajukan 3 pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. 3 pertanyaan. 1. Ketika di pagi hari Anda bangun dari tidur. Hal apa yang pertama-tama muncul dalam pikiran Anda? Kedua, sepanjang hari, apa yang paling banyak Anda pikirkan? Ketiga, menjelang Anda tidur, apa yang memenuhi pikiran Anda? Bila jawaban untuk ketiga pertanyaan itu adalah sama, maka itulah visi atau tujuan hidup Anda. Seorang pelatih sepak bola yang visioner, begitu ia bangun tidur, hal pertama yang ia pikirkan adalah bagaimana tim yang saya latih akan memenangkan pertandingan di akhir minggu ini. Sepanjang hari, hal itu pula lah yang paling banyak ia pikirkan. Sebelum tertidur, hal yang sama yang memenuhi pikirannya. Artinya, apakah visi atau tujuan dari kehidupannya? Memenangkan pertandingan. Seorang ibu yang visioner, begitu ia bangun dari tidurnya, hal pertama yang dipikirkan oleh ibu ini adalah bagaimana saya dapat membesarkan anak-anakku dengan baik. Sepanjang hari, hal itulah yang ia pikirkan. Sebelum tidur, hal yang sama yang memenuhi pikirannya. Jadi, apa visi atau tujuan dari kehidupan ibu ini? Membesarkan anak-anaknya dengan baik. Pertanyaan saya, apa yang menjadi visi Anda di dalam memasuki era new normal ini? Adakah di antara Anda yang berkata, hidup asal hidup saja, sudahlah, dapat bertahan untuk hidup saja, sudah baik. Kalau Yosua bersikap seperti itu, maka ia dan seluruh bangsa Israel tidak akan pernah memasuki negeri Kanaan. Jadi begitu Yosua bangun tidur, hal pertama yang harus ia pikirkan adalah bagaimana ia dapat memimpin bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Sepanjang hari, hal itu pula lah yang paling banyak ia pikirkan. Sebelum tertidur, hal yang sama yang memenuhi pikirannya. Artinya, apakah yang menjadi visi dari kehidupannya? Ini yang menjadi visinya. Mengalami janji Tuhan, yaitu memasuki negeri Kanaan. Sikap yang visioner seperti itu, yang akan memungkinkan kita untuk pertama, hidup dengan memandang ke depan. Kedua, hidup dengan cakrawala pikir yang luas. Ketiga, hidup tanpa merasa takut akan hari esok. Kita tidak merasa takut. Karena Tuhan Yesus yang menjamin masa depan kita dengan firman-Nya. Firman dan janjinya yang bersifat pasti. Karena ia telah memeteraikan janjinya dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya di malam waktu ia akan diserahkan. Yesus berhimpun bersama para muridnya di kota Yerusalem. Di saat itu ia mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya. Perjamuan yang akan kita rayakan di dalam perjamuan kudus nanti. Di saat itu ia mengambil cawan anggur dan berkata kepada para muridnya,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Janji-janjinya telah ia meteraikan dengan darahnya. Sehingga janji itu bersifat pasti. Di dalam kepastian akan janji firman-Nya itu, kita memandang ke depan dengan cakrawala pikir yang luas dan dengan tanpa rasa takut. Tuhan Yesus yang menjamin dan menyertai kita. Kemenangan ada di pihak kita. Mari kita menyongsong era new normal ini dengan terus berpegang kepada janji dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau setia. Engkau setia kepada janji-Mu, Engkau setia kepada firman-Mu. Kesetiaan yang Kau buktikan di dalam pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Memeteraikan semua janji-janji-Mu dengan darah-Mu sendiri. Itu sebabnya kami tahu janji-Mu pasti adanya, firman-Mu pasti adanya. Janji-Mu bagi masa depan kami pasti adanya. Di dalam kepastian itu kami memandang ke depan. Dalam kepastian itu kami hidup dengan cakrawala pikir yang luas. Dengan kepastian itu kami menghadapi era yang ada depan kami tanpa rasa takut. Kalau Tuhan yang menyertai kami dan Tuhan yang menuntun kami, tiada apapun yang harus kami takutkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, doa saya, tuntun dan sertai umat-Mu. Semua mereka yang sedang mengikuti ibadah secara online ini, tuntun dan sertai hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keuangan mereka, berkati karier mereka, berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan Yesus, tolong umat-Mu di setiap masa. Saya menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan-Mu yang menggenggamnya. Dan kami percaya kalau Tuhan yang menggenggam hidup kami. Kami dapat menghadapi hari esok dengan kemenangan. Dengan kemenangan. Dengan kemenangan. Karena Engkau menang dan telah menang dan menang untuk selamanya. Di dalam nama yang menang, di dalam nama yang menyelamatkan, di dalam nama yang memulihkan, di dalam nama yang memberi jaminan akan hari esok. Nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Kami keluarga besar GKPW Batam mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang Wijaya yang telah menjadi berkat bagi jemaat yang ada di GKPW Batam. Doa kami biar Bapak dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita akan minum bersama-sama anggur yang telah tersedia di tangan kanan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan dan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Aku berdoa dimanapun hamba-Mu berada, anak-anak-Mu berada, setiap keluarga hari-hari ini, doakan Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, buat itu berhasil. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinetnya, sampai kepada ketua RT RW. Tuhan Allah juga memberkati. Kami menyerahkan juga para medis, para dokter yang berada di garis terdepan yang menangani COVID-19 di berbagai rumah sakit dan daerah dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, lindungi mereka. Kami minta Tuhan campur tangan-Mu kepada setiap pegawai rumah sakit dimanapun mereka berada, juga menyertai dan memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama-sama, baik yang terlibat di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Allah yang akan memberkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka, lindungi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.